Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita belajar di pasal yang ke-11 di kitab 2 Samuel. Dan Ibu Bapak Saudara semuanya, ini merupakan titik yang membuat Daud jatuh di dalam dosa. Kalau kita membaca kisah Daud sebelum-sebelumnya, tampak Daud ini sedemikian sempurna. Dia pemberani, dia orang yang bergantung berharap kepada Tuhan, selalu tanya ketika dia hendak mengambil keputusan dan selalu bertanya kepada Tuhan. Daud juga punya sikap hati yang bagus, respon yang benar ketika berhadapan dengan Saul. Bahkan dia memiliki hati yang penuh kasih kepada Mephiboset, punya kerinduan yang indah untuk membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Tidak hanya membawanya ke Yerusalem, tetapi bagaimana Daud punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Daud merupakan orang yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang worshiper, dia seorang pencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di titik ini kita melihat Daud ini sedemikian sempurna, orang yang sangat rohani. Tapi bagaimanapun juga di pasal ke-11 ini ada juga sisi-sisi kelemahan Daud. Daud ternyata melakukan hal dosa yang sedemikian fatal, dosa yang sedemikian jahat. Maksud Alkitab menulis ini untuk menunjukkan bahwa Daud pun tidak sempurna. Bukan berarti kita belajar untuk kita kompromi dengan diri kita dan kita berkata, Daud orang yang sedemikian luar biasa rohani saja bisa jatuh, maka apalagi saya. Tentu ayat ini, pasal ini tidak dicatat dengan maksud seperti itu. Pasal ini tidak juga dicatat untuk mempermalukan Daud, tidak. Pasal ini dicatat supaya kita bisa belajar dari kegagalan dan kesalahan Daud, sehingga menghasilkan serentetan akibat yang sangat fatal. Di pasal yang ke-11 ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, terjadi perzinahan antara Daud dan Batsyeba. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ayat yang pertama dikatakan, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dari seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ibu Bapak Saudara semuanya, merupakan kebiasaan pada waktu itu, kalau perang, rajanya ikut berperang. Tapi kali itu Daud menyuruh Yoab panglima perangnya untuk maju berperang, sedangkan dia sendiri tinggal di istananya di Yerusalem. Jadi kita belajar hal yang pertama seperti ini, lebih berbahaya di tempat yang nyaman dibandingkan di medan perang. Kalau di medan perang kita selalu dalam keadaan siap siaga dan waspada, tetapi di tempat yang nyaman seringkali kita kehilangan kewaspadaan, kita tidak berjaga-jaga, dan iblis bisa mengambil momen itu untuk menjatuhkan kita. Sebagaimana Daud dijatuhkan ketika dia berada dalam keadaan nyaman di istananya. Batsyeba sedang mandi, dan ketika Daud sedang berjalan di atas sotoh rumahnya, dia melihat Batsyeba yang sedang mandi itu, dan hatinya mulai tertarik dengan perempuan itu. Maka dia minta supaya Batsyeba diundang untuk datang kepada dia. Lalu kemudian Alkitab menulis seperti ini, Daud berzina dengan Batsyeba. Lalu kemudian masalahnya tidak berhenti sampai di situ, karena perempuan ini akhirnya mengandung dari Daud. Ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu, disuruhnya orang memberitakan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Jadi saudara, Daud mulai panik di sini. Sebab apa? Sebab suaminya yang namanya Uriah itu sedang berperang, dan bagaimana mungkin sedang pergi berperang, tidak berhubungan dengan istrinya bisa mengandung. Nanti kalau bisa ditelusur, itu akan mengarah kepada dia. Maka paniklah Daud. Maka inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud menyuruh kepada Yoab supaya Uriah orang Het itu datang kepada Daud. Maka yang dilakukan Daud berikutnya adalah seolah-olah Daud ini care dengan Uriah, seolah-olah Daud ini baik kepada Uriah. Ayat yang ke-8,
Berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ini sebuah simbol atau sebuah kalimat yang secara tidak langsung sebetulnya hendak menyatakan bahwa engkau sudah pergi berperang, pulanglah ke rumahmu bersama dengan istrimu, melakukan hubungan seks, maksudnya seperti itu. Lalu kemudian ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Dikasih saku lagi, disogok. Lalu kemudian ayat 9, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Jadi Daud ini berharap Uria pulang, lalu kemudian bertemu dengan Batsyeba, lalu berhubungan dengan Batsyeba, sehingga nanti tersamarkan kalau sampai lahir daripada anak Batsyeba ini. Maka diberitahukan kepada Daud, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Lagi-lagi terlihat seolah-olah Daud ini peduli dan baik kepada Uria. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yudea diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Daud ini kurang apa? Dia punya prajurit yang sedemikian setia, punya Uria yang tidak memfokuskan kepada kepentingannya sendiri, bahkan dia tolak kenyamanan kepentingannya sendiri. Dia menghormati Daud, menghormati Yoab, menghormati teman-temannya yang berada di pondok ketika mereka berperang. Jadi dia tidak mau mengambil waktu untuk kesenangannya sendiri. Ini luar biasa. Tetapi Daud tidak kalah akal. Karena dia bujuk Uria pulang ke rumahnya tidak bisa, maka yang dilakukan Daud adalah dia panggil Yoab dan kemudian dia meminta kepada Yoab melalui surat supaya Uria ditempatkan di barisan paling depan. Dengan kata lain, Daud menghendaki supaya Uria mati di medan peperangan. Lihatlah, orang yang sedemikian dekat dengan Tuhan pun bisa berbuat jahatnya luar biasa. Dari mana itu terjadi? Dosa. Dosa yang satu menghasilkan rentetan dosa berikutnya. Dosa yang satu menghasilkan dosa yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Itulah yang terjadi kepada Daud. Maka kita perlu waspada di sini, Ibu Bapak Saudara semuanya. Jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Begitu kita kompromi dengan dosa, kita dituntut untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi. Ketika kita melakukan dosa yang lebih besar lagi, kita dituntut untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi untuk menutupi dosa-dosa sebelumnya. Mirip seperti yang pernah saya sampaikan di YouTube channel ini juga, Anda bisa lihat tentang dusta. Hati-hati dengan kebohongan. Sekali kita mengucapkan kebohongan, pasti kita dituntut untuk melakukan kebohongan berikutnya. Karena kebohongan berikutnya ini kita lakukan demi menutupi kebohongan yang pertama. Setelah kita melakukan kebohongan yang kedua, pasti akan ada kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua dan yang pertama, dan seterusnya. Rupanya itulah yang terjadi kepada Daud, sehingga rentetan hidupnya pun akhirnya sangat fatal. Kita akan bahas di hari-hari besok, Ibu Bapak Saudara. Tapi di hari ini saya ingin menyatakan kepada Anda, hati-hati dengan dosa. Jangan buka celah sekecil apapun. Jangan biarkan kita dalam kondisi tidak berjaga-jaga. Jangan biarkan zona nyaman membuat kita terlena. Berjaga-jaga, dan kita percaya kalau kita berjaga-jaga, iblis tidak mudah menjatuhkan kita. Tuhan memberkati.